Ntar di Messi kita ambil foto yang nomor. Nah, ayo. Saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kirim dulu ke kelas. Sudah di pukul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ini sore banget ya. Mudah-mudahan kita sampai 1,5 jam di pukul 5:30 aja, jangan sampai jam 6 ya. Kita akan membahas tentang materi kita hari ini adalah Mentimeter dan Jamboard. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mendengar, tapi ada juga yang belum paham apa itu Mentimeter, apa itu Jamboard ya. Jadi kita mulai saja. Izinkan saya untuk share screen. Saya biar jaringannya bagus, saya matikan aja foto saya. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Pertama kita akan membahas mengenai Mentimeter ya. Apa itu Mentimeter? Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ke sini, ke layar saya. Saya akan tampilkan sebuah presentasi, di mana presentasi ini adalah presentasi interaktif. Artinya, Bapak Ibu akan bermain bersama saya. Nah, biasanya Bapak Ibu mengenal presentasi interaktif ini ada di Quizizz, ada di platform lain ya. Kalau Canva nggak bisa presentasi interaktif kecuali digabungkan dengan yang lain ya. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain bersama saya. Saya akan kirimkan linknya sebentar. Kok ini duluan? Harus dari halaman pertama. Oke. Bapak Ibu bisa masuk ke browsernya dengan cara ketik www.menti.com dan gunakan kode 611388 atau saya akan copy link untuk Bapak Ibu yang ada di grup WhatsApp. Saya akan kirimkan linknya. Silakan Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Untuk yang lain silakan masuk ke www.menti.com atau saya akan tuliskan di kolom chat ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja. Itu ya, www.menti.com. Kemudian ada bla 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 blanya di situ, tinggal diklik saja. Nanti berapa orang yang masuk akan ada di sini. Ya, di sini. Di tanda-tanda ini. Ada berapa orang yang masuk. Kalau sekarang belum ada yang masuk. Jadi kita belum akan memulai. Punya saya udah masuk belum, Bu Dona? Gimana? Punya saya udah masuk belum? Saya udah klik tuh. Oh, udah masuk berarti ya. Nah, kalau di layarnya Bapak Ibu sudah ada tulisan menti.com, kemudian ada tulisan media mana yang Bapak Ibu sering gunakan untuk membuat presentasi. Ya, Bapak Ibu sudah bisa memilih, silahkan Bapak Ibu kirimkan saja. Ya. Oke. Tadi saya salah klik Bapak Ibu. Ini saya ulangi ya, Bu, kirim ke WA siap. Sebentar ya, Bapak Ibu, kita ulang dulu aplikasinya. Ada settingnya saya yang saya lewatkan tadi. Ini settingnya, saya milihnya presenter harusnya. Oke, saya ulangi present. Sebentar Bapak Ibu ada
Oke, Bapak Ibu saya kembali. Nah, kayak gini ya. Ini sudah ada satu orang yang kasih love. jadi seperti ini ada 2 orang. Kalau gitu Bapak Ibu sudah kita akan lanjutkan yang pertama. Bu Dona. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Linknya ini, Ah, linknya sama yang di WA itu. eh, Linknya masih sama yang di WA itu. sama 611388 Oh, iya. atau yang saya kirimkan di ini di kolom chat masih sama. Ya. Selanjutnya saya akan next. Nah, Bapak Ibu sudah bisa ini ya, sudah bisa klik tuh. Oke, yang kedua. Oke, Anda sudah menentukan pilihan untuk pertanyaan ini. Yang kedua. Media mana yang Bapak Ibu sering gunakan untuk membuat presentasi? Tidak, tadi kita sudah bikin ya. Oke, sudah ada nih Bapak Ibu langsung tercover, langsung terpampang nyata ulala ya. Jadi seperti ini. Ketika Bapak Ibu klik, ada pertanyaan tadi, media mana yang Bapak Ibu sering gunakan untuk membuat presentasi? Ada yang memilih Canva, ada yang memilih PowerPoint, ada yang memilih Google Slide, tapi Mentimeter ada satu orang kayaknya nih. Ya, jadi sudah kelihatan ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap Mentimeter? Tadi ada yang bikin belum pernah, belum tahu maksudnya ya, nggak ngerti. Bapak Ibu boleh menuliskan 3 ya. Di situ kan ada 3 kotak. Bapak Ibu tinggal tuliskan 3 kotak yang Bapak Ibu rasakan. Apakah Bapak Ibu paham ya atau tidak? Belum pernah, Bu. Yes, ya ditulis Bu, ditulis di Mentimeternya, bukan disebutkan. Tadi kan sudah saya kirimkan linknya ya. Harus tiga-tiganya, Bu, diisi. Tiga-tiga. Bu, kirimkan lagi dong. Oke, saya kirimkan lagi tuh ke chat Zoom. Harus tiga-tiga kolomnya diisi ya? Iya, baru klik kirim. Nah, seperti ini langsung ya. Jadi ada yang bilang belum terlalu paham, tapi nggak berhasil. Maksudnya apa ini? Nggak ngerti. Sudah pernah buat tapi nggak berhasil. Mungkin itu ya. Semoga lebih menarik. Belum, jadi bingung. Semoga bisa. Baru dengar. Nah itu. Jadi ini. Jadi survei ini bisa Bapak Ibu lakukan langsung di slide presentasi Bapak Ibu. Yang ini tidak bisa dilakukan di presentasi biasa ya. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap Mentimeter? Nah ini namanya word cloud atau awan kata, karena dia bentuknya seperti ini, kayak awan. Oke, masih ada, saya menunggu, ada 7 orang, tapi di sini sepertinya belum 21. Tadi kan diminta 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang. Artinya ada 1 orang yang cuma menuliskan 1 kata atau 2 kata, sementara kan tadi yang diminta 3. 8 orang, ya, oke, saya akan next. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama. Oh, ini masih ada yang menulis 9 orang. Oke, selanjutnya, ini tadi sudah. Nah, ini apa itu Mentimeter? Jadi, Bapak Ibu, Mentimeter itu adalah platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun kuis. Jadi dia all in one ya. Di sini kita bisa masukkan slide presentasi menjelaskan seperti ini, kemudian di awal tadi Bapak Ibu bisa menanyakan kesiapan peserta ketika Bapak Ibu baru pertama kan itu seperti stimulus ya, mempersiapkan peserta dulu dengan pertanyaan-pertanyaan ya, semacam ice breaking, stimulus, dan lain-lain gitu. Kemudian nanti ada slide materinya, kemudian nanti ada kolom komentarnya, di mana anak-anak bisa berkomentar, kemudian bisa melakukan tanya jawab, kemudian kita bisa memberikan kuis gitu ya. Jadi dia memang benar-benar presentasi yang interaktif Bapak Ibu. Oke. Nah ini ada 4 opsi akun Mentimeter dan Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat
tulisan ini di layar saya, tapi Bapak Ibu bisa melihat tulisan ini di handphone Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun nanti anak-anaknya jauh, tidak pakai Zoom, ya selagi Bapak Ibu remote ini slide, anak-anak bisa seperti ini. Ya, bisa juga melalui WhatsApp, Bapak Ibu kirimkan linknya, Bapak Ibu ngomong sambil Bapak Ibu terangkan. Ya, jadi tidak harus menggunakan layar Zoom seperti ini. Begitu. Nah, ada 4 opsi akun Mentimeter Bapak Ibu. Yang pertama free, yang kedua basic, yang ketiga pro, yang keempat enterprise. Jadi nggak kayak yang lain, itu cuma ada 2 akun, basic sama super. Kemudian ada lagi yang lain ya. Kalau di Canva itu banyak ya, ada pro edu, ada personal, ada apalagi ya bisnis, enterprise dan lain-lain. Kalau yang ini ada 4 kalau akun Mentimeter. Free, basic, pro, enterprise ya. Selanjutnya fitur yang tersedia pada Mentimeter. Nah, ini dia fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama namanya pesertanya tidak terbatas. Jadi berapa orang pun yang mau akses ini ya, kode 611388 ini bisa. Oke. Kemudian yang kedua slide-nya tidak terbatas. Jadi berapa slide pun yang Bapak Ibu mau buat yang seperti ini, yang seperti di layar saya, itu banyak, tidak terbatas. Kemudian 2 pertanyaan untuk setiap presentasi. Kalau pertanyaan itu tadi yang kayak di depan tadi Bapak Ibu, yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu tadi, ya bagaimana apa platform yang sering digunakan, kemudian bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang Mentimeter, itu jenis pertanyaannya. Jenis pertanyaan banyak, nanti kita cek ya. Kemudian 5 kuis untuk setiap presentasi. Kalau kuis, namanya kuis pasti ada peringkat. Jadi beda pertanyaan sama kuis, kalau pertanyaan ini tidak ada nilai, karena ini semacam survei ya. Kalau kuis ini pasti ada nilai, ada leaderboard-nya ya. Kemudian kita bisa ekspor presentasinya ke PDF. Oke. Nah, ini adalah setting dari Mentimeter ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama presenter pace, yang kedua audience pace. Jadi ini tadi yang saya gunakan ya. Sebelum saya pilih presenter adalah audience pace. Apa itu presenter pace? Kalau presenter pace ini kalau kita berhadapan langsung dengan anak didik kita seperti ini, misalnya saya dengan Bapak Ibu, ini berhadapan langsung di dalam layar Zoom, saya melakukan ini namanya presenter pace. Jadi saya yang mengendalikan. Saya mengklik-klik layar Bapak Ibu, ya. Kalau audience pace itu Bapak Ibu tinggal serahkan kepada anak, silakan klik-klik sendiri. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai PR. Oke, jadi kalau yang ini Bapak Ibu langsung sinkronus ya, kalau ini asinkronus. Bapak Ibu tinggal kirimkan saja, kemudian silakan dikerjakan, bilang dengan settingan audience space. Begitu. Ini adalah yang namanya quote. Tidak ada aplikasi yang sempurna, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Betul ya Bapak Ibu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi serupa yang seperti ini. Ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya sehingga itu menjadi aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, tapi tentu saja akan ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya Mentimeter di mana, kelebihannya Mentimeter di mana, nanti kita cek sama-sama. Kalau yang lain Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, yang sekarang kita akan lihat kekurangannya di mana. Oke, selanjutnya sekarang sejauh ini ada pertanyaan, Bapak Ibu di layar Bapak Ibu tinggal diklik open Q&A. Nah, kemudian Bapak Ibu tulis di situ ask new question. Jadi ada pilihan di handphone dan di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaan Anda di sini katanya ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu boleh tulis. Nah, kayak gini nih, sudah ada yang menulis. Sudah ada yang menulis, apakah Mentimeter berbayar? Nah, silakan. Kalau ada lagi nanti akan termunculkan di sini ya. Bagaimana cara menggunakan aplikasinya, Bu? Oke. Apakah Mentimeter seperti Quizizz atau berbeda jauh? Oke, ada lagi kah?
Membuat kuis yang ada equation math-nya bisa nggak, Bu? Oke, nah ini sudah habis ya? Masih ada. Kenapa saya buat tapi saya nggak bisa share ke siswa di layar Zoom-nya? Nah, ini ya. Sebentar. Ada lagi, kita akan jawab satu-satu. Ya, yang pertama. Apakah Mentimeter berbayar? Namanya aplikasi buatan orang ya Bapak Ibu ya. Kalau yang buatan manusia itu pasti berbayar. Tapi ada versi yang tidak berbayarnya. Seperti yang saya gunakan saat ini, versinya versi free atau tidak berbayar. Jadi dia gratis kita gunakan. Ya, nanti akan ada fitur, nanti akan saya jelaskan versi-versi yang berbayarnya ya, kemudian apa beda kelebihan dan kekurangannya itu. Kemudian yang kedua, ini saya tandai telah dijawab, lanjut. Bagaimana cara menggunakan aplikasinya, Bu? Sama seperti aplikasi yang lain juga, nanti kita akan masuk ke dalam halaman web Menti nih, ya, halaman web mentimeter.com, kemudian kita buat slide-nya dan lain-lain sebentar, nanti kita praktek langsung. Selanjutnya, apakah Mentimeter seperti Quizizz atau berbeda jauh? Sama-sama 11-12 Bapak Ibu ya. Hanya saja ya di Quizizz di ini ya saya sebutkan nama nggak apa-apa lah ya, orang kita aja. Kalau Quizizz ini ya dianya untuk memasukkan gambar, untuk memasukkan video itu akunnya harus akun super berbayar. Kalau di sini di Mentimeter ya kita masukin gambar, kita masukin video itu bebas, tidak bayar, akun basic pun bisa gitu ya. Selanjutnya yang lainnya adalah kalau di sini pertanyaannya hanya bisa 5 kuisnya. Kalau di Quizizz kuisnya bebas berapapun gitu ya. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, ada kelebihan ada kekurangannya. Ya, mereka saling menutupi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pada dasarnya dia mirip-mirip karena memang kalau di Quizizz kan ada yang namanya listen interaktif atau interaktif listen begitu. Oke, bagaimana cara menggunakan aplikasinya kan tadi sudah ya, tadi telah dijawab. Membuat kuis yang ada equation math-nya bisa nggak, Bu? Sama seperti Quizizz. Kalau di Quizizz ada ya, kalau di sini belum ada. Jadi tetap harus digunakan gambar. Jadi dia diekspor dulu dalam gambar, kemudian baru diimpor ke sini. Begitu. Selanjutnya, kenapa saya buat tapi saya nggak bisa share ke siswa di layar Zoom-nya? Bisa jadi Ibu yang seperti saya tadi, Ibu gunakan settingnya adalah setting audience space. Jadi ketika saya gunakan setting audience space yang bisa mengakses ini presentasinya anak-anak yang melihat, kita nggak bisa. Begitu ya. Bisa jadi seperti itu kalau Ibu sudah buat. Apakah ini memakan kuota yang banyak? Ya enggak lah. Ini sangat ringan sekali karena dianya simple. Kemudian, apakah Mentimeter sangat efektif apabila digunakan pada PTM? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, tidak ada yang sempurna. Semua aplikasi itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sangat efektif, tergantung kita mau menggunakan atau enggak, tergantung kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Ya, yang paling penting itu adalah mencoba dan melihat. Ya, banyak sekali aplikasi, banyak sekali metode atau model yang Bapak Ibu guru gunakan itu tidak bisa kita lihat sekali dua kali sudah efektif. Tapi dengan trial and error, dengan coba-coba, oh ini akhirnya bisa digunakan, oh ini bisa dimanfaatkan. Itu yang membuat pembelajarannya menjadi bermakna. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak yang atau Ibu yang bertanya. Oke, saya ingin tahu, siap. Bagaimana bisa buat kuis yang siswa bisa ikut main lalu ada rankingnya? Iya, nanti kita coba sama-sama. Ingin yang gratis? Siap, bisa. Mentimeter, oke. Menti ya Bu. Nah, habis. Tidak ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Selesai. Ini adalah akhir dari presentasinya. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah, kita akan langsung praktek nih. Bagaimana Bapak Ibu mempunyai akun Mentimeter, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa membuat presentasi seperti yang saya lakukan tadi. Oke. Pertama, saya akan buka akun Tamus dulu, biar saya bisa masuk. Bapak Ibu tidak perlu lakukan ini ya, karena saya sudah daftar Mentimeter, jadi saya harus lakukan ini biar bisa sama layarnya seperti Bapak Ibu. Ini ya, jadi
Bapak Ibu masuk ke halaman ini, www.mentimeter.com untuk yang baru. Ini ya. Oke, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pilihan enter code, kemudian ada pilihan login, ada pilihan sign up. Kita sign up aja. Ya, karena Bapak Ibu belum punya akunnya, jadi kita sign up saja. Oke, saya klik sign up. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik sign up with Google. Ya, jadi lebih gampang ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masukkan ini, masukkan email yang paling bawah ini. Bapak Ibu tinggal klik sign up with Google ini. Ya, setelah itu, kalau sudah Bapak Ibu klik sign up with Google, ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke akun Google mana yang Bapak Ibu punya. Ya, Bapak Ibu boleh masukin akun Google yang mana saja. Oke, kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan sampai ke halaman yang bentuknya seperti ini. Mentimeter.com. Ini adalah halaman ketika Bapak Ibu sudah registrasi, sudah sign up. Ya, ada tulisannya My Presentation atau presentasi saya, ada tulisannya ini lain-lain. Ya, ini bisa kita terjemahkan ke Indonesia. Kalau saya terjemahkan ke Indonesia. Oke. Dona, Yes, Ibu. tampilan saya kok di situ ini ya Mentimeter, terus tab to for we will you use Mentimeter work education other. Oke, coba Ibu share juga. Saya akan kasih untuk. Aduh, saya pakainya ini Bu, pakai ininya handphone, ininya di laptop. Oh, saya jadi nggak paham. Kalau nggak lihat langsung nggak bisa. Coba deh saya buka ya. Saya stop sharing, terus Ibu tampilkan deh di ininya, di kameranya, kamera laptop. Di kamera. Kameranya. Ibu taruh di handphonenya, tampilannya seperti apa? Dulu Bu. Mana ya? Ibu kan gunakan handphone tuh. Handphonenya bikin ini jadi ke depan. Mana sih ininya, layarnya? Sama saya juga kayak gitu. Terus sekarang udah saya kirim ke grup WA, Bu, bisa. Oh, sama. siap. Sebentar saya kirim, kalau dikirim ke grup WA dan nilai bentuknya sama, sebentar ya. Apa? Iya, ini continue with Apa? Yang mana? Ini ya? Ini ya? free. Oh, ini. Ya. Where will we use Mentimeter education? Iya Bu, kayak gitu Bu. Oke, pilih education, pilih teacher, sudah self selection, udah. Oh, ini masih langkah kedua nih Bapak Ibu, langkah ketiganya nanti ada lagi. Apa itu coba? Sekarang Kalau nggak diklik teacher-nya, Yang diklik yang mana Bu? education, Yang diklik bener yang mana? bener nih, education sama teacher. Oh ya. Mm-mm. Terus self selection. Iya. Terus? Oke. Kalau sudah nanti ada langkah ketiganya apa coba? Coba saya lihat langkah ketiganya adalah ini ya. What are your main goals for using Mentimeter? Ini adalah tujuan menggunakan Mentimeter. Kita bisa bikin training or educating. Nih ya, baru klik select save selection. Kemudian langkah terakhir. Langkah terakhirnya boleh dikirimkan lagi. Yang dipilih yang gambar yang keberapa Bu? Yang kedua? Yang kedua, training or educating.
Kok saya tampilannya free ya, Bu? Ya, Mbak? Memang yang free, saya juga yang free. Oh, tapi tadi lupa belum ngeklik yang teacher. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, coba yang terakhir apa ini tampilannya nih? Yang terakhir kita lihat tampilannya adalah, nah yang ini. Nah, iya Kita itu. choose a plan, kita pilih yang free aja, continue. Continue with free. Ya. Karena apa? Karena di sini kita diminta bayar, di sini juga bayar. Kalau di sini lebih mahal bayarnya, tapi dia custom, tergantung gitu ya. Jadi harus menghubungi pihak Mentimeternya. Kalau bisa yang free, kenapa harus yang bayar? Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, semuanya sudah punya akun. Sekarang kita mulai untuk membuat slide-nya. Nah, kalau sudah tampilan depannya seperti ini, ya, ada pilihannya yang namanya presentasi saya atau my presentation. Apa ini? Bu, iya Bu Nur Asia. Kenapa Bu Nur Asia? Boleh dihidupkan mic-nya. Share bisa nggak, Dede? Di mana, Bu? Oke, kita lanjut ya. Apa, Bu? Kalau saya tampilannya beda ya. Gimana, Bu? Boleh coba di... Ini saya ada my presentation, inspiration gitu, branding. Iya, sama Ibu, sama. Oh, sama ya? Cuman kalau saya ini namanya, nah ini my presentation nih ya, sama kan? Nah, ini my presentation. Nah, Bapak Ibu, kalau tampilan Bapak Ibu ada tulisannya my presentation, itu kita adalah klik awal kita di situ. Ya, saya klik my presentation. Bu tadi ngerubah bahasanya di mana ya? Saya tadi klik kanan terjemahkan. Itu punya Google, punya si Google. Kanannya di mananya? Klik kanan di layar, klik kanan layar terjemahkan. Itu bukan punya si Mentimeter, punya Google itu mah. Kalau Google kan bisa terjemahkan. Salam. Saya share ke WA, kayak gitu ya? Apa itu? Yang manakah? Seperti ini, Bu. Ya, betul itu. Kalau saya, karena saya sudah ada beberapa presentasi, maka tampilannya akan ada seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang belum punya presentasi, maka tampilan awalnya memang seperti ini. Karena di sini ditulis no presentation period. Jadi belum ada presentasi. Belum ada pernah. Oh, berarti betul ya, Ibu? Betul. Kemudian Ibu klik aja yang ini, new presentation. Nah, iya, baik. New presentation itu diklik. Nah, karena saya sudah punya, di sebelah sini ada banyak, saya tinggal pilih new presentation yang ini. Ya, saya klik new presentation. Di sini saya buat presentasi coba-coba. Coba-coba. Create presentation. Nah, nanti dia akan sampai ke halaman editor presentasi. My first presentation. Oke, sudah. Kayak tampilan PPT gitu ya, Bu ya? Betul sekali. Ini memang tampilan PowerPoint ya, tampilan namanya PowerPoint itu tuh kan presentasi juga ya. Jadi mirip-mirip lah semua tampilan presentasi kan. Nah, cuman di mana kita bisa membuatnya interaktif di sini sebelah kanan menunya ini. Ya, jadi menunya itu Bapak Ibu, menu-menu yang ada di Mentimeter ini ada 3 atau 4 ya. Ini yang pertama. Ini adalah jelek banget saya bikin ini. Coba ulang lagi. Ini deh. Nah, ini dia yang pertama popular question type ya. Kemudian yang kedua adalah quiz competition, yang ketiga content slide. Dan yang terakhir itu adalah nih advanced question ya. Yang pertama popular question type. Bapak Ibu bebas menggunakan yang mana dulu. Ya, nggak harus bagian atas ini berarti kita harus gunakan terlebih dahulu yang ini. Enggak. Yang ini enggak ya. Kita bebas menggunakan yang mana dulu karena di sini kan ada macam-macam.
Ada pertanyaan, ada quiz, ada slide content, kemudian ada advanced question. Misalnya saya mau menggunakan, karena di bagian depan itu biasanya judul, maka saya gunakan content slide bagian heading. Heading itu kan judul ya. Nah, di sini baru kita buat presentasi coba-coba. Sama kayak judul kita di atas, presentasi coba-coba, subheading-nya kita tulis nama kita. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau PPT itu kita nulisnya di layar ininya, di slide ya, di Canva juga kita nulisnya di sini. Kalau di Mentimeter kita nulisnya sebelah kanan, bukan di bagian ini. Ya, kita nulisnya di sebelah kanan ini. Kayak gini ya. Jadi kalau di sini kita klik nggak akan bisa Bapak Ibu. Memang yang mengubah-ubahnya di sini. Kekurangannya adalah kita memang tidak bisa geser dia kiri kanan atas bawah. Memang dianya seperti inilah. Ya, seperti inilah dianya posisinya. Ya, paling bisa kita enter seperti ini jadi agak jauh sedikit. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian belakangnya, background-nya, kita bisa customize dia di themes ini. Di themes. Kita bisa memilih tema. Temanya itu ada beberapa, kalau untuk basic atau yang gratisan ya. Kalau yang ada tulisan pro, itu bayar. Ya. Kemudian kita bisa create new theme juga kalau misalnya kita bayar. Oke, saya akan pilih yang ini nih, bold and bold. Nah, jadi temanya saya sudah berganti. Oke, presentasi coba-coba Donna Yuliasari. Sekarang saya mau tambahkan foto. Di sini ada pilihannya, ya. Customize-nya ada pilihan drag and drop or click to select an image. Jadi kita bisa masukkan sebuah foto dengan cara klik customize tadi, kemudian di sini klik drag and drop-nya, baru di sini klik here, kemudian kita masukin foto kita. Kita masukin fotonya. Waduh, ketinggalan nih. Kenapa, Bu? Baru masuk. Klik Baru foto yang masuk. mana ya? Klik foto di customize, Bu. Customize terus Nah, advance. paling bawah ada tulisannya drag or drop itu, drag or drop to click on image. Yang mana ya? Ini Bu di sini loh Bu, ini nih ya, saya ulangi ya. Iya, iya. Customize, kemudian ini ada pilihannya image. www.menticom menti.com ya. Nih. Kok saya nggak ada image-nya ya? Memang Ya, pakai Bu. kode, Mbak? Ya, juga Bu. nggak ada. Memang pakai kode ya? Iya nanti kan ini kan akan di-share. Ini akan Oh. di-share ke siswa kita kan pakai kode. Ibu pilih heading, ini bagian atasnya ada pilihan customize. Nih, type, content, customize. Ada kan? Iya, tapi kok ada bacanya advanced layout. Advanced Customize, kemudian ada layout. Di samping, di bawah layout ada image. Nggak ada Bu di nggak ada di saya. Nggak ada. Ibu Iya. gunakan Google kan? Google Chrome kan? Iya. Iya, Masa nggak ada? nih tampilannya di sini. Coba coba dikirimkan ke WA, WA. Iya. jadi kirim ke WA. Tuh, nggak ada. Nama itunya Mbak apa, Mbak? Aplikasinya? Ya, nggak ada kan, Mbak? Sebentar, saya buka. Mentimen, Ini customize ya, nama aplikasinya apa, Mbak? presentasi latihan. Mbak Dona. Yes, Nama aplikasinya apa namanya? mentimeter.com Ibu. Ibu, ini Ibu tuh presentasi latihan ini Ibu. Mentimeter.com. Iya sih judulnya presentasi latihan Ibu. Terus, Nah yang keluar yang pas customize nggak ada yang image-nya gitu. ini Sama kenapa? berarti. Berarti Kenapa sama Ibu dong. atau W.menti? Ibu sama ya bentuknya? Iya, sama kita berdua. Ada QR code.
Pas kontennya juga tadi nggak ada image-nya juga di sini, Bu. Pas konten nggak ada image. Mbak Ini. Dona ini apa pilihannya online video apa nih? Mentimeter Tom. Yang kita pilih itu my presentation dulu, Ibu. My presentation. Mm-mm. Di saya ada, Bu. Iya, saya Iya. bingung kalau nggak ada. Apa Nggak ada ya di sini mah pakainya Apa nggak Sama pakai kita nih berdua nih. ladies fashion. Tunggu dulu? Apa Ibu nggak pakai Google ya, Google Chrome? Pakai Pakai. Chrome. Pakai Google Chrome, terus Google Chrome-nya sudah diupdate ya? Atau ngaruh kagak, Bu? Kalau Ibu yang tadi pakai yang domain belajar.id nggak? Iya, saya pakai domain belajar.id, tapi nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Atau Ibu pilihnya tadi yang pas di pilihan tadi, ada step 1, 2, 3, 4, Ibu pilihnya apa? Bukan teacher, kah? Iya itu kelewat. Teacher, Bu, Oh, kalau saya. Saya teacher. teacher. Yang Tapi yang masuk. ngirim screenshot tadi itu kan saya, Bu. Oh iya, sekarang coba Ibu close ini, close ya, close dulu ya, close. Kemudian Ibu bikin lagi presentasi baru, kemudian Ibu cek Oke. ya. Tapi Ibu harus ini subheading kan ini Bu ya. Soalnya saya curiga ini kok sudah ada ini use QR code-nya. Iya, langsung muncul itu, Bu. Pas lagi tadi buka my presentation langsung muncul kayak gitu. Di saya enggak, makanya saya bingung. New presentation kan tadi kan? New Iya. presentation. Tadi coba ditutup lagi, Bu. Oke, coba tutup, bikin Kok saya nggak presentasi gitu baru, sih ya? bikin presentasi, judulnya presentasi coba-coba. Oke, untuk yang baru masuk presentasi pilih apa, masuk link ya? Enggak pilih masuk link. Ini materi apa, Bu Don? Ini materi Mentimeter, Bu. Ya, ini sebenarnya yang mau aja tadi ikut ternyata rame. Ya udah ya, kita lanjut ya. Jadi setelah slide pertama ada heading dan subheading sudah, kita lanjut ke yang slide berikutnya. Jangan lupa klik add slide seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa pertanyaan dulu sebagai stimulus, ya. Nah, stimulusnya ada di sini nih, di bagian atas. Tadi yang seperti yang saya bilang ya. Jadi bedanya antara pertanyaan sama kuis. Kalau ini pertanyaan, kalau ini kuis. Kalau pertanyaan itu nggak ada nilai, kita mau tanya apa saja sama anak itu nggak kasih nilai. Tapi kalau kuis nanti ada nilainya, gitu ya. Dan untuk akun free, pertanyaan ini cuma bisa 2. Jadi misalnya kita pilih untuk menggunakan word cloud 1, kita menggunakan ranking 1, selesai, sudah nggak bisa lagi digunakan. Yang lain pun nggak bisa digunakan. Begitu. Kalau kuis itu bisa 5. Jadi kita bisa bikin 5 soal. Misalnya 3 di sini, ya, 2 yang type, 2 yang mereka ini kan, apa namanya, tulis sendiri. Begitu ya. Tapi Bu, ini harus ada maaf. jawaban. Yes. Tambahkan slide di mana ya tadi? Tambahkan slide di sini. Paling atas tadi ada tulisan tambahkan slide. Ini saya mouse. Cancel. Nih, tambahkan slide nih, Bu. Oh, add slide ya. Oke. Sekarang saya akan memilih word cloud. Jadi kalau word cloud itu Bapak Ibu bertanya kepada anak-anak, nanti mereka akan menjawab seperti ini. Yang kayak gini nih. Ya. Jadi ada awan, word cloud itu kan awan kata. Ya. Nah, saya akan buat word cloud di sini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kalian pagi ini? Tuliskan ya. Tuliskan 3 kata yang menggambarkan perasaan kalian pagi ini. Ya. Oke. Kok tanda tanya? Tanda seru dong. Nah, nanti karena kita minta 3, di sini kita bikin entries per partisipan atau mereka masukinnya bisa 3 ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu cuma mau 1, ini tinggal diklik saja mundurkan. Jadi tinggal 1. Begitu
Ya, jadi kelihatan bedanya ya. Karena kita mintanya 3, ya silakan dibikin 3. Kalau kita mintanya 5, yang ini silakan diisi 5. Begitu. Oke, ini adalah slide nomor 2. Tadi ini saya belum jadi kasih foto. Saya pilih foto dulu. Saya mana ya? Ini deh, klik open. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dianya ini ya fotonya pas atau seperti apa, Bapak Ibu tinggal di crop aja ya. Kita crop, kemudian kita save. Nanti dia akan muncul agak lama sih, tapi ya oke, sudah di sini. Yang ini juga sudah, tuliskan 3 kata yang menggambarkan perasaan kalian pagi ini. Nanti mereka akan menjawab dan jadinya adalah dalam bentuk awan kata. Selanjutnya, tinggal klik add slide lagi. Nih, Bapak Ibu jangan pernah lupakan add slide, ya, tambahkan slide. Ya, nanti ada recordingnya. Awal kita buka apa supaya langsung mengikuti. Mentimeter.com, tapi harus bikin ini dulu, ya, harus bikin akun dulu. Oke, selanjutnya kita akan, misalnya kita setelah kita menanyakan kepada siswa kita bagaimana perasaannya, kemudian kita akan berikan sebuah pertanyaan open-ended di sini, ya. Nah, ini open-ended ini anak-anak menjawabnya panjang, mereka bisa menjawab panjang. Kita, misalnya, saya akan bertanya kepada mereka, pernahkah kalian mendengar ungkapan julid? Nah, ya, nanti mereka akan menjawab di sini, ya, dengan tulisan seperti ini. Speech bubble. Untuk hasilnya, tampilan hasilnya ada 3. Yang pertama speech bubble. Jadi nanti ketika anak-anak menulis, mereka bisa kayak gini nih tampilannya nanti. Atau yang ini, one by one, atau dianya flowing word gini. Ya, jadi dia mengambang. Saya pilih yang ini misalnya. Nanti kita coba sama-sama ya. Kemudian jaringan something happen. Oke, sebentar Bapak Ibu, jaringannya saya lost. Saya connect lagi. Oke, suara saya sudah kembali ya. Nah, nih Bapak Ibu ya, ini slide ketiga saya sudah buat. Nah, ketika kita ingin tambah slide, kemudian kita mau pilih ini, pilih yang bagian atas lagi, itu sudah tidak akan bisa. Kenapa? Karena tadi sudah saya bilang kan ya, kita cuma bisa memilih 2 buah pertanyaan. Yang ini ada tulisannya, you have reached the maximum number of questions for Mentimeter free. Jadi kita sudah mencapai maksimal jumlah maksimal pertanyaan yang bisa kita gunakan kalau akun kita akun kita adalah akun gratisan gitu ya. Jadi ini mau tambah lagi pun nggak bisa, mau tambah word cloud, open ended, scale itu nggak bisa. Jadi memang cuma bisa dua ini. Tapi yang lainnya bisa, kayak slide ini bisa kita tambahkan banyak-banyak, kemudian kuisnya bisa tambahkan 5. Dan ini kan biasanya kalau kuis di akhir, ya, bukan di depan. Oke, nah setelah saya membuat ini, setelah saya menanyakan, sekarang waktunya materi. Nah, materinya itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan konten slide ini. Di konten slide, nih ya, ini konten slide ya. Materi-materi gunakan ini ya. Di konten slide, kalau yang heading ini untuk judul depan, bagian depan sekali ya. Kemudian yang paragraf ini bisa untuk definisi, contoh, lain-lain. Oke. Yang ketiga bullets. Bullets ini adalah poin-poin atau tujuan. Yang penting dia-nya ada nomor-nomornya 1, 2, 3 atau A, B, C, D. Nah, itu kita gunakan yang ini. Oke.
Kemudian ini image atau gambar. Jadi kalau mau masukin gambar, pakai ini. Selanjutnya video. Nah, kalau video ini mau masukin video. Dua fitur ini, kalau di aplikasi Quizzes itu nggak bisa digunakan oleh akun basic. Harus berbayar. Kalau di sini bisa, gratis. Oke, kalau yang ini, big ini tulisannya gede banget. Dan ini bisa digunakan untuk memfokuskan perhatian anak-anak ketika di tengah-tengah materi. Bisa kita sisipkan. Ini adalah quote, seperti biasa lah quote ya. Kemudian yang ini adalah number. Jadi ini spin number. Seperti ketika misalnya saya tuliskan di situ nomor 17. Jawab silakan nomor 17, nomor daftar hadir 17, silakan jawab pertanyaan saya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Itu number. Kita bisa isi, kita bisa tambahkan slide dengan menggunakan ini semua. Bebas kalau ini tidak ada aturannya berapa saja. Ya, contohnya yang pertama nih. Saya akan buat paragraf. Oke, nah ini tulisannya slide with paragraph. Aduh, hilang lagi saya, tapi ini dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini slide with paragraph. Kita bisa tuliskan di sini. Definisi julid. Nah, ada nggak yang tahu nggak definisi julid? Ternyata Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa julid itu sudah ada di KBBI. Jadi kata julid itu ya, kalau Bapak Ibu mau cari KBBI julid. Oh, tidak ada internet? Oke, sebentar. Suaranya nggak kedengeran. Iya, tadi saya sempat terpental, sekarang saya kembali. Oke, Bapak Ibu, tadi kan saya bikin judulnya julid ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam KBBI julid itu sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Kata julid diartikan sebagai iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Jadi saya mau tulis ini ya, definisi julid tadi. Nih, saya Ctrl C, kemudian saya paste di sini. Nah, jadi dia langsung muncul. Oke, hilang lagi ya enggak kan? Nah, seperti ini. Oke, dan ini memang cuma bisa seperti ini. Maksudnya Bapak Ibu mau tambahkan kata banyak-banyak bisa 1000 kata ya. Tapi mau ditambah-tambah gambar bisa, tapi nggak bisa digeser bentuknya. Paling bisa customize layout. Jadi layoutnya seperti Bapak Ibu mau seperti apa, yang seperti ini misalnya. Kalau ini kan dia layoutnya di tengah-tengah. Oke, kalau ini tapi harus pakai image, gambar. Nah, ya harus tambahkan gambar. Kita bisa ngambil gambar. Di sini ada image library. Mungkin kita bisa bikin ini orang mad people. Coba cari. Nggak ketemu image library-nya. Kalau people aja, atau saya pakai di sini gambar image. Nggak ada. Nah, itu tuh yang Ini ya, yang saya pakai yang ini aja, save. Kita masukin gambar di sini, upload gambar, klik here, atau klik di sini, kita masukin yang tadi. Nah, klik save. Muncul nanti gambarnya di sini. Ya, kita tunggu sebentar biar sampai dia muncul. Tapi memang agak lama ketika memasukkan gambar, karena
jaringannya naik turun nih ya. Nah, sudah selesai, kita masukin definisi. Harusnya definisi. Definisi. Nah, itu udah gambarnya. Kan udah muncul ya. Nah, ini definisi. Salah, harusnya definisi julid. Nah, ya, jadi editnya nggak bisa di sini, editnya pasti di sini. Oke, selanjutnya slide berikutnya kita tinggal klik add slide, kemudian kita mau masukkan lagi misalnya tentang masih paragraf ya, masih paragraf. Kemudian di sini kita ketik julid. Nggak usah pakai judul juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Jadi langsung ini, langsung di sini kata julid sudah ada, sudah terdaftar sebagai salah satu kata baku yang ada di KBBI. Nah, ini. Ya, jadi singkat banget, Bapak Ibu bisa tambahkan banyak-banyak sebenarnya di sini kata-katanya. Tapi kan namanya presentasi, satu slide itu jangan banyak-banyak lah Bapak Ibu ya. Kita tambah add slide lagi, kemudian saya mau tambahkan yang bulat-bulat ini, poin. Jadi ada poin. Tahukah kamu kata-kata di bawah ini sudah baku atau belum? Yang pertama. Nah, kalau yang seperti ini ada bulat, ada poin-poinnya. Nah, kayak gini ya. Jadi oke, ini Mas ada tulisan kayak gini ya. Nah, ini yang poin bulat ya, poin-poin seperti ini kalau kita menggunakan tipenya yang ini, bullets. Kemudian kita bisa tambahkan image, kita bisa tambahkan video, sama ya. Misalnya videonya saya mau pakai type-nya adalah video. Ini ya. Tuh, lupa saya. Ini kontennya saya masih harus gunakan yang ini. Nah, saya tambah slide, jangan lupa, itu sering banget saya lupa. Kemudian saya tambahkan yang bentuk video, kemudian di sini saya URL YouTube ini, jadi enaknya ini bisa kita linkkan ke YouTube ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita cari di YouTube tentang julid misalnya ya, di YouTube kita cari tentang julid sini, ada nggak? Nanti yang muncul lagunya ini pula, Sahroni. Nah, ini ada ya. Nah, ada, kita bisa copy linknya. Saya akan copy link di sini. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Mana dia copy linknya nih? Masuki Valorant dan main sebagai Share. salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan Kemudian supernatural, copy. dan ratusan strategi taktis. Kalau Persiapkan sudah, tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam ini saya copy ke sini. Kita add, kita lihat. Masuk nggak? Nah, masuk ya. Jadi videonya langsung masuk. Nanti anak-anak ketika klik ini dia langsung berjalan. Oke. Selanjutnya add slide berikutnya. Kalau sudah ini sudah semua, kemudian di sini kita mau tambahkan apa lagi ya? Kita mau tambahkan big tadi. Big. Nah, big ini apa? Big ini adalah tulisan yang gede banget fontnya. Saya bisa tulis di sini masih fokus. Gitu. Ya. Kalau masih fokus nanti anak-anak akan masih Bu, masih kayak gitu kan. Oke.
Selanjutnya, add slide lagi. Kita bisa tambahkan Q&A. Nah, jadi di Q&A ini, Bapak Ibu bisa tambahkan, tadi kan kita sudah tampilkan kata-kata baku, kemudian julid, kemudian di sini kita bisa tanya anak-anak, ask me anything, katanya ya. Jadi ini pertanyaan. Berikan pendapat kalian. Tentang video tersebut. Nah, ya, nanti anak-anak akan menjawab seperti biasanya. Kemudian on all, oke, ini sudah. Sekarang pertanyaan berikut atau slide berikutnya, apalagi ya, kita bisa masukkan number. Kalau number ini nanti dianya akan nah kayak gini nih. Jadi ada putarannya nanti. Ya. Nanti jawab pertanyaan itu. Ini nomornya kita bisa masukkan, misalnya anak-anak ada 25 ya, kita bisa masukkan nomor 10. Nanti dia akan stop. Nah, kayak gitu. Nomor 10, jawab pertanyaan Ibu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya saya klik add slide lagi. Udah selesai, ibaratnya materi kita udah selesai. Sekarang kita akan berikan kuis. Kuisnya di sini. Jadi kalau kuis itu harus ada jawaban benar, ya. Nah, di sini contohnya. Saya takut ini nggak tersimpan, ada tulisannya something happen terus. Nanti kita coba, ya. Oke, pertanyaan. Pilih kata tidak baku di bawah ini. Pertama. Kedua. Ketiga. Nah, yang mana yang jawabannya Bapak Ibu yang tidak baku? Coba. Salah sih. Salah. Nah, yang tidak baku. Apakah salad, apakah apotik, ataukah aktivitas? Ayo. Salat. Ayo, yang tidak baku itu aktivitas ya, karena harus pakai V. Salat itu sudah baku. Jadi kebiasaan kita memang sholat, padahal itu salah ya. Apotek. Nah, yang ini aktivitas ya. Jadi kita kasih checklist hijau di mana di tempat yang betul. Nanti anak-anak ketika menjawab ini akan ada tulisannya betul kayak gitu ya. Kalau mau nambah option boleh. Di sini ada pilihan untuk nambah option. Kalau tidak cukup 3 saja. Ya udah. Nah, ini bisa 5 pertanyaan. Tinggal tambah slide. Tinggal kita pilih lagi pertanyaannya. Kalau yang ini type answer atau anak-anak menuliskan jawabannya. Ya, tuliskan 5, misalnya gitu ya. Tuliskan 5 kata baku yang kamu ketahui. Baku yang kamu ketahui. Tapi kalau yang seperti ini, Bapak Ibu, ini agak sulit kita. Kenapa? Di sini kita harus, karena kan kata baku banyak banget. Jadi kita nggak tahu anak-anak akan menjawab apa. Jadi kita akan harus menuliskan banyak banget. Misalnya di kata yang pertama salad. Nanti another question kita bikin apa? Apotek. Jawabannya harus lebih dari yang diharapkan ya. Bisa jadi di situ 5 harus 10 mungkin. Iya. Nah, kayak gini. Terus dan penulisan ini juga ya, Pak? Dan ini ya kalau anak menjawab, misalnya anak menjawab ini benar ya. Jadi memang harus banyak sekali yang biar kita buat. Kalau ternyata anak menjawab benar tapi nggak ada di dalam kata yang kita tulis, jadi dia salah gitu ya. Jadi kalau yang berikan pertanyaan ini memang mungkin bisa 1 aja kali ya, 1. Jadi kita bisa bikin bank jawabannya itu misal 5, jadi mungkin mereka akan menuliskan salah satunya seperti itu. Nah, kayak gini. Oke, nanti mereka jawab. Kalau salad berarti benar, kalau apotik berarti benar.
Nanti kalau di luar kata-kata ini berarti salah. Nah, gitu kalau dianya pertanyaan ketikan gitu. Oke, selanjutnya add slide terakhir. Ini udah selesai kuisnya ya. Kita bisa berikan quote kepada anak-anak. Apa saja quote-nya bebas. Kalau di quote ini Bapak Ibu tinggal tuliskan apa ya? Belajar sekarang untuk 10 tahun ke depan. Gitu ya misalnya ya. Sekarang untuk 10 tahun ke depan. Your teacher. Nah, kayak gini. Ini nggak bisa saving nih. Nggak tahu kenapa nggak bisa saving kayaknya jaringan. Kalau sudah selesai semuanya, slide terakhir kita bisa berikan ucapan terima kasih. Ya, di sini yang pakai yang ini aja. Kemudian di sini kita tuliskan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selesai slide-nya, Bapak Ibu. Ya, jadi sudah lengkap di dalamnya, ada semuanya sudah ada. Kemudian bagaimana caranya kita presentasikan kepada anak-anak? Setelah selesai, ini ada present, kita tinggal klik saja, tapi jangan lupa kita mulai dulu taruh kursor itu dari bagian pertama, dari sini. Ya, dari bagian sini. Kemudian kita klik present. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa kirim linknya, copy linknya kepada anak-anak. Banyak banget yang sudah. Bu, boleh ya buat belajar kita kata-katanya sama kayak Bu Dona? Boleh, boleh banget. Nih, yuk, coba yuk. Coba yuk masuk ke dalam sini. Ini sudah ada 35. Showing test spots. Ayo. Bisa masuk nggak Bapak Ibu? Atau nggak bisa masuk? Nah, bisa masuk ya. Coba, satu orang sudah lope-lope. Sudah bergabung Bapak Ibu? Kalau sudah bergabung, saya akan mulai. Ya, nih. Oke, saya akan mulai. Bapak Ibu tuliskan 3 kata yang menggambarkan perasaan kalian pagi ini. Silakan dituliskan. Nah, kayak gini, ingin belajar lagi, amazing, happy, so sweet, semangat. Nah, ya jadi itu ya, anak-anak kalau lihat, berjalan. Kecewa, aduh ada yang kecewa, aduh ada yang capek, aduh ya capek. Pasrah, galau, cheerful, ya Allah. Anak-anak Ibu, siapa yang lagi galau? Coba, kenapa Bapak Ibu kita nggak bisa tahu? Karena memang Mentimeter ini sangat menjaga kerahasiaan ya. Jadi tidak terekspos, apalagi kalau misalnya nanti nilainya apa. Kayak gini nih kan, jadi gurunya pun nggak tahu. Ya, so sweet, amazing, bersyukur. Lelah, iya sih sama ya. Bapak Ibu mah ya sedih. Jangan sedih Bapak Ibu ya. Jangan sedih dong ya. Nanti mahkotanya jatuh. Oke. Nih sudah nih. Next saya akan ajak Bapak Ibu next. Pernahkah kalian mendengar ungkapan julid? Silakan. Ya, pernah kasih alasannya apa? Belum pernah kasih alasannya juga. Jangan pernah dan belum pernah aja. Belum malah mas singkat banget. Belum gitu ya. Belum, kasih dong apa?
Sering, anak sekarang banyak yang sering bilang itu. Iya, anak sekarang. Jangankan anak sekarang, mamanya juga sering kok. Pernah dengar dari kata anak-anak, pernah di media sosial. Baru dengar sekarang, oh my God, baru dengar sekarang. Oke, ada lagi. Sering banget pernah bila seseorang lagi galau, cari ini. Share ini. Nah, ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, next. Pernah familiar di kalangan peserta didik? Sering teh, iya dong, memang sering lah kita mah. Atau kamu jangan julid gitu ya. Next. Nah, ini dia julid. Definisinya adalah ini. Kemudian kata julid sudah terdaftar sebagai salah satu kata baku yang ada di KBBI. Kemudian, tahukah kamu kata-kata di bawah ini sudah baku atau belum? Nah, ini ayo dipikirkan, sudah baku atau belum? Ya. Selanjutnya, nah ini kita simak bersama ya. Saya akan putarkan sebuah video. Nih. Jadi dia terputar di sini, Bapak Ibu tuh. Bisa kita cepetin juga. Halo, saya Nona Diksi. Ini nggak bisa saya close pula. Kali ini Nona Diksi akan membahas kata Jaringan julid. saya jelek banget, jadinya di sini putus-putus. Pernahkah sobat mendengarkan kata Tempat saya julid? nggak bergerak, Bu. Di tempat Ibu nggak bergerak ya? Di tempat saya bergerak tapi putus-putus. Jaringan saya nggak kencang soalnya. Nah. Tapi kalau jaringannya bagus nanti dianya akan bagus sih. Ya. Nah. Julid pada kekayaan. Dona, boleh bertanya? Siap, silakan Ibu. Ini saya nggak bisa dulu. Sebentar ya. Iya. Ini kan misal kita membuat pertanyaan lebih dari satu, menambahkan satu pertanyaan dengan pertanyaan lain, gimana ya, Bu? Sebentar, Bu. Sebentar ya, saya post ini dulu. Dianya nggak mau di-post. Gimana, Bu? Ini kan misal kita membuat pertanyaan yang kuis itu lebih dari satu, Bu. Itu cara menambahkan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya di sebelah mana ya, Bu ya? Tambah add slide, Ibu. Ada pilihan add slide kan? Add slide dulu, baru kita pilih kuisnya mau yang mana. Pilihan ganda apa kata ketik. Oh, berarti tetap langsung add slide terus gitu ya? Betul. Enggak dalam satu slide gitu ya? Betul. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini sudah. Saya close. Next. Masih fokus. Nah, jadi Anda masih fokus nggak? Yo, kalau masih oke, kita lanjut. Berikan pendapat kalian tentang video tersebut. Silahkan tuliskan. Ya, tuliskan di sini pendapat kalian tentang video tersebut. Keren, Mbak. Bu Dona, bagus. Nah, ya. Jadi langsung muncul. Yes. Ada recordingnya kan? Ada dong. Mind blown. Ya, maaf ini saya mau nyiapin. Mantap. Siap, siap. Nanti akan kita kirimkan recording. Oke banget. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Oke. Nah, nomor 10. Silakan jawab pertanyaan Ibu. Pertanyaannya apa? Ini dia kuisnya, bersiap. Bapak Ibu, kita akan masuk ke question number 1 dari 2 pertanyaan. Oke, siap-siap ya. Saya akan enter untuk menghitung mundur. Bapak Ibu silakan menjawab. Saya enter. Jawablah segera akan mendapatkan poin lebih. Jadi semakin cepat semakin besar tulisannya. Pilih kata tidak baku di bawah ini. Tadi sudah tahu ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Nah, ayo, siapa yang langsung menjawab? Ayo, 4, 3, 2, 1. Cara kita lihat. Jawabannya adalah time's up. Oops, something went wrong. Oh, pantesin. Tidak ada jaringan.
Nah, kita lihat. Tadi masih ada juga yang salah ya. Masih ada juga yang salah. Menjawab salat apotek padahal aktivitas. Oke, saya next. Nanti akan kelihatan siapa yang duluan ya. Nah, leaderboardnya adalah cereng. Nah, ya Bapak Bill, Eti, Tingki, Food God, Asli. Nah, ini nama-namanya nama-nama yang ini ya kita nggak kenal ya. Pipit. Ya, aku. Nah, kemudian selanjutnya Nama yang di situ. Iya, Nama pertanyaan. yang... Selanjutnya pertanyaan berikutnya saya akan enter lagi. Siap-siap, question 2 of 2 ya. Enter. All correct answer give max point. Tuliskan satu kata baku yang kamu ketahui. Bapak Ibu tadi kan sudah tahu ya, saya tadi bikin jawabannya apa. Jadi tuliskan itu aja. Waktunya lama karena diminta tuliskan dan karena ini dalam bentuk ini ya, esai ya. Jadi dia waktunya itu 25 detik. Kalau tadi kan cuma 10 detik ya. Kalau ini 25 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Jawabannya adalah apotik salad. Dan yang mana yang benar? The correct answer is salad. Nah, jadi yang pilih salad akan benar, pilih apotek akan benar, yang pilih yang lainnya akan salah. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Inilah dia leaderboard-nya. Dia akan milih. Nah, langsung naik ya. Langsung seperti ini, bertambah. Cereng. Wih, dan Sibil adalah juaranya. Langsung muncul juara seperti ini. Ya, dan ini bisa 5 soal Bapak Ibu. Tadi kan saya cuma bikin 2 ya. Hore. Oke, terima kasih. Belajar sekarang untuk 10 tahun ke depan. Ini quote kita terakhir. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Nah, seperti ada rekamannya kan ya? Ada rekamannya kan ya? Oke. Ada. Begitu Bapak Ibu, yes. Gimana? Saya nemu kenapa yang tadi nggak ada image-nya. Oh, nggak ketemu image-nya? Masih udah ketemu. Oh, udah ketemu. Kenapa? Pas waktu yang tadi di slide-nya itu kan saya ngekliknya yang apa namanya? Titelnya itu. Oh, title-nya itu yang diklik. Ya, kalau di situ diklik memang nggak ada image-nya, tapi kalau pas udah di add file, kemudian harus dipilih dulu maunya yang layout yang mana? Enggak, yang ini apa namanya? Pas di tipe itu harus dipilih dulu popular question type-nya. Oh, gitu. Akhirnya kalau nggak dipilih itu bakal nggak ketemu, nggak akan ada konten. Oke, alhamdulillah akhirnya terpecahkan. Ya. Saya pulang dari awal. Pulang dari awal tapi bisa sudah ketemu kan ya? Ketemu akhirnya. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Simon. Dona, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Simon. Aduh. Luar biasa nih. Pak Simon juga luar biasa. Cepat kalau bicara cepat luar biasa. Aduh. Iya benar. Saya tetap menyimak dan mengikuti. Yang penting dipahami apa ya? Ya, saya nanti tetap biasa ngikutin ulangannya, siaran ulang Bu. Oh, siap. Tapi ini saya nanya, boleh Bu ya? Boleh. Saya nanya. Jadi artinya fasilitas ini kan harus kenceng ya kuotanya Bu ya. Enggak juga sih, sama aja sama yang lain. Bukan kan kenceng kuota. Jaringan harus stabil. Interaktif ya Bu. Betul. Harus interaktif ya. Nah, kalau misalnya kita tidak ada kuota kan tidak bisa juga ya bagi anak-anaknya. Betul. Iya, tapi ini bagus sih, keren bagus. Sebagai salah satu alternatif ya Pak ya. Alternatif pilihan Bu ya. Ya betul. Oke, luar biasa. Oke, lanjut Bu Dona, terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya daerahnya memang daerah yang nggak ada sinyal, Bapak Ibu bisa bisa gunakan memang yang aplikasi dianya tidak membutuhkan kuota internet. Mungkin bisa
dengan rumah belajar offline, atau Bapak Ibu bisa bikin presentasi Canva terus di-download dengan PDF dan lain-lain. Kalau yang ini memang kita gunakan internet ya, aplikasi based internet begitu Bapak Ibu ya. Dan selesai ini Mentimeter Bapak Ibu, saya masih ada satu materi yang wajib harus kudu dibagikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi kita punya waktu sekitar 13 menit lagi, tapi materi ini tidak akan memakan banyak waktu, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Apa nama materinya? Materinya adalah jamboard.google.com. Nah, ini apa? Untuk yang sudah paham mungkin sudah tahu ya. Untuk yang sudah paham sudah tahu. Iya, jelas lah ya. Nah, kalau yang belum paham, Jamboard ini adalah papan tulis digitalnya Google, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin ya, misalnya ngajarin kepada anak didiknya matematika, ya fisika, tapi Bapak Ibu nggak punya pen tablet, Bapak Ibu bisa manfaatkan salah satunya dengan ini ketika lagi Zoom. Ya, nah halaman masuknya itu adalah jamboard.google.com. Yang pasti Bapak Ibu harus punya akun Google. Ya, semua aplikasi Google itu kita harus punya akunnya. Kalau Bapak Ibu nggak punya akunnya nggak bisa. Oke, ini ketik halamannya jamboard.google.com, kemudian tampilannya seperti ini kalau Bapak Ibu sudah punya slide Jamboard. Kalau belum ada nanti kosong. Ya, kosong di sini. Paling bawah ini ada ini nih. Ada tanda tambah. Nah, ini yang kita klik untuk membuat sebuah Jamboard baru. Oke, saya akan klik ini. Saya klik Jamboard ini, saya klik tanda tambah, kemudian kita akan masuk ke halaman Jamboard baru, yaitu papan tulis digital yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini. Ada ini fitur-fiturnya. Nih, ya, ini fitur-fiturnya. Kenapa saya masih pakai yang ini? Karena di sini ada tanda pena. Kalau kita gunakan tanda pena ini, kita bisa nulis di sini, Bapak Ibu. Ya, selamat siang, selamat sore. Tapi memang lama. Kalau Bapak Ibu mau cepat, bisa gunakan fitur ini ya, fitur type-nya. Ada di situ type-nya. Ini akan saya hapuskan dulu. Seperti ini. Ini gampang banget ngapusnya. Selamat sore. Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai, misalnya Bapak Ibu mengajar anak SD mau buat pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, silakan siapa yang mau jawab, gitu kan? Pertanyaannya adalah, mau tanya dulu. Enggak. Kalau yang tanda kotak tulisannya di atas 1 per 1, itu berarti halaman pertama dari 1 halaman ya? Betul sekali. Kita bisa bikin sampai berapa halaman ya, Bu Dona? Banyak. Nih ya. Saya bikin sampai berapa? 20 halaman aja masih bisa. Kalau misalnya jumlah anak saya di kelas 25, itu 1 anak 1 bisa ya? Bisa, tapi ngapain 1 anak 1? Untuk soal ya? Bisa. Untuk jawab? Bisa. Iya ya, bisa Bu, bisa. Jadi Ibu langsung tulis ini. Tapi Ibu bisa bikin dari awal. Kalau 25 soal, Ibu nggak mesti langsung pada saat itu juga. Ibu bisa bikin dari awal, kemudian nanti ketika Ibu ngajar, Ibu tinggal bagikan linknya. Gitu. Jadi sudah bikin dari awal ya. Jadi tinggal bagikan link. Iya, Bu. Gimana, boleh Bu, bertanya, Bu? Enggak. Iya. Ini ketika saya kan udah mencoba dipraktekkan, gitu ternyata Jamboard itu apa namanya, anak harus aplikasi dulu dari Play Store mereka gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi kalau di handphone iya, kalau di laptop enggak. Iya, makanya itu kendalanya, Bu. Jadi anak kan kebanyakan memorinya terlalu kecil ya untuk mendownload aplikasi. Jadi untuk Jamboard saya kesulitan, kendalanya di lapangan itu anak mereka itu harus ini ya, mendownload aplikasi ya. Iya memang, tapi bisa diakali dengan gini, linknya mereka copy di browser, Bu. Sama seperti Google. Saya masih ada nggak sih suaranya? Sama seperti Google Class. Hilang pantesin. Kok cepet banget sininya? Iya. Halo,
Bapak, Iya. Ibu suara saya masih ada? Iya, barusan hilang. Nah, iya. Jadi gini, jadi semua aplikasi Google memang kalau di handphone itu lebih maksimal ketika di-download. Tapi contohnya Google Classroom, ya, ketika Google Classroom aplikasinya kita gunakan di Google Chrome, itu bisa kan? Bisa, Bu. Jadi bisa juga mungkin ya, ini saya belum pernah coba, tapi mungkin bisa dicoba. Ibu linknya suruh anak-anak copy di browsernya. Kayak gitu. Tapi itu Bu, ada ini apa namanya? Kamu harus download aplikasi dulu gitu di Play Kalau Store. disuruh buka ke Google saja nggak bisa. Nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa walaupun sudah di-copy ke Google Chrome ya? Iya. Oh, kalau GCR memang bisa, tapi kalau Jambot itu nggak bisa, Bu. Oh, begitu. Iya. Iya ya, jadi mungkin ini berguna untuk ini aja ya, untuk anak-anak yang menggunakan laptop, jadi nggak harus, atau anak-anak yang apa namanya full penyimpan handphonenya cukup ya memori. Tapi kadang-kadang anak-anak Ibu FF aja mereka bisa install, padahal berapa giga lebih ya, masa cuman Jamboard ini saya rasa nggak banyak sih, kalau Jamboard berapa MB ya, sebentar coba ya saya justru cek. itu karena kepenuhan nama FF mereka. Iya, emang dasar Ibu harusnya kamu hapus FF kamu gitu ya. Saya pernah loh Bu, saya bilang gitu, tapi waktu itu rumah belajar. Ini 39 MB cuma sih, ya, Jamboard ini cuma 39 MB, saya baru lihat di Google Play Store. Dan bisa kita manfaatkan kapan-kapan aja gitu kan, nggak harus hari ini, nggak harus sekali itu cuma. Begitu Bapak Ibu ya. Ini saya lanjut ya. Bu Dona. Yes, Bu, Pak Simon. Mangga. Nanya lagi nih. Ya, silakan. Itu kan di pojoknya biasanya kita ambil yang titik 9 nih Bu ya, untuk membuka apa Jamboard namanya ya. Jamboard itu sepertinya hampir mirip dengan PowerPoint Bu ya, mirip ya. Kalau ini tapi kita bisa masukin sticky note ya, salah satunya ini. Oh, itu salah satunya. Jadi misalnya saya mau kalau ini kan saya bikin text box. Nah, text box yuk presensi gitu ya. Yuk presensi, ini juga bisa. Yuk presensi. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa gunakan bagian image di sini. Kemudian kita bisa ambil kamera langsung ya. Kemudian akan tampil seperti ini. Jadi sebenarnya lebih ini interaktif juga. Ini salah satu media pembelajaran interaktif juga. Jadi anak-anak bisa langsung. Nah, seperti ini kita tinggal klik capture, klik insert. Saya masukkan ke sini. Nah, yuk yang lain coba dong, dicoba yang menggunakan itu berpengaruh nggak sama itu sama Google Drive? Apanya? Drive kan yang kita punya misalkan hanya 15 GB ya. Iya itu tuh nanti Bapak. kesedot nggak? Pak Simon nggak pakai belajar.id? Tidak. Kenapa? Tidak. Ya belum bisa karena ini belum diurus. Dapodiknya belum ya, belum aktif ya. Iya memang kalau ini memang pasti tersimpan semua Google ini memang tersimpan di Drive. Drive ya. Tapi nggak tahu saya berapa besarnya ya. Berapa besarnya nggak tahu. Yang jelas dia akan tersimpan. Kayak saya masuk awal tadi kan Bapak lihat ya. Jadi itu banyak sekali file-file yang sudah dibuat itu adanya di Drive. Jadi untuk kapasitas Jamboard itu berapa maksimalnya untuk pembuatan slide? Nggak ada maksimalnya sih, banyak bisa. Dikit bisa. Tidak dibatasi Bu ya? Tidak dibatasi. Dan bisa dihapus lah. Kalau misalnya sudah tidak gunakan lagi di Drive kan bisa dihapus, Bapak. Jadi simpan di YouTube ya? Atau Bapak, Ibu, ayo dong, ayo ambil fotonya. Temani saya di sini. Temani saya di sini nih, saya sendirian. Yuk presensi. Capture tampilan hari ini. Jamboardnya Ibu kayaknya belum di-share deh, Bu. Astagfirullahalazim, ya Allah, saya lupa. Nah, kan saking. Nah, ini hati-hati, ini saya akan bikin anyone with the link. Ini editor. Ini copy link, saya klik done, kemudian saya klik chat. Oke. Maaf Bu, lagi
pakai baju kebesaran. Iya, siap. Nah, jadi ini bisa juga, kemudian tadi sticky note bisa juga ya. Sticky note tadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak, mereka menjawabnya dengan sticky note ya. Kemudian ini laser, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan laser aja seperti ini ya. Yang ini loh, nah dia akan langsung hilang tanpa kita harus menghapus. Ini loh, yang ini nak ya. Yang ini nak ya, gitu ya, langsung hapus ya, langsung terhapus. Nah, begitu. Dan ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang masuk, sudah beberapa orang yang masuk. Boleh ambil image di sini ya, add image, kemudian nanti masukin fotonya. Temani saya. Nah, bagaimana caranya tadi? Saya lupa. Klik add image di sini Bu, add image. Ya. Kemudian masukkan image-nya, bukan upload tapi kamera. Tapi ini ada yang ini. Baru klik insert. Ini ada yang upload image. Jadi kelihatan ya ketika kita ambil dari kamera langsung, kemudian yang ini adalah upload image. Beda. Kenapa? Ini upload image, ini ambil kamera langsung. Karena kalau ambil kamera langsung nggak akan bisa kayak gini. Atau mungkin kalau klik add image ya, nah kan kita ambil kamera ya, yang ini ya, nih kamera. Sisipkan ya? Sisipkan. Insert, betul, sisipkan. Oh, sisipkan. Insert atau sisipkan. Nah, tuh ya. Oh, jadi anak-anak bisa ikutan semuanya ya? Iya, semuanya bisa ikutan. Oh, bisa buat absensi juga nih. Iya, betul sekali ya. Ini Bapak Ibu, kita juga bisa bikin ininya loh, background-nya loh. Background-nya kan banyak nih, nggak cuma itu. Kita bisa tambah background lain di internet, atau kita bisa gunakan background yang sudah ada. Kalau yang kayak gini misalnya untuk ngajar matematika, ya kan bikin bangun ruang. Gitu ya, sudah ada kotak-kotaknya. Nah, kalau lagi gitu. Zoom berarti nggak bisa dipakai, nggak bisa moto ya Bu ya? Kalau lagi Zoom nggak bisa moto, maksudnya? Ini lagi Zoom kan? Ini lagi Zoom. Suaranya Bu. Ini lagi Zoom Bu. Ini lagi Zoom. Iya. Ini tadi saya udah klik yang kamera kan Bu ya? Oh iya, karena kamera di Zoom-nya hidup. Saya kebetulan kamera di Zoom-nya mati. Oh, memang harus dimatiin dulu ya? Baru kita bisa begitu. Oh iya. Oke. Ganti kotak-kotaknya tadi di mana, Mbak? Ganti kotak-kotak di set background. Ini ada set background tulisannya. Nah, nih, ini kan ini bisa digeser. Dan kita juga bisa geser-geser teman. Nih, jadi kalau ada yang kayak gini nih ketahuan nih. Ananda bukan image ya yang diupload ya, tapi foto gitu ya. Kalau ini kan upload image. Iya, bisa mana aja. Oke. Jangan lupa recordnya nanti oke, siap. Maaf Mbak lagi nggak pakai kerudung. Oke. Ya Bapak Ibu, terus apalagi ya di Jamboard ini, rasa saya sudah semua ini untuk kamera, nah ada yang mengganti background. Ini diibaratkan memang benar-benar seperti papan tulis digital ya. Jadi semuanya, kalau anak-anak di kelas kan yang menggunakan papan tulis digital kan semuanya bisa ikut nulis ya, bisa ikut nulis di papan tulisnya. Nah, seperti ini. Kita bisa tuliskan nama di masing-masing foto. Nah, seperti ini. Ini nama saya, nama Bapak Ibu boleh, kayak gitu. Ya, jadi memang benar-benar lebih interaktif dengan anak-anaknya. Dan memang seperti yang dikatakan, memang khusus untuk kalau anak-anak mau, ya memang harus install kalau di handphone. Ya, kalau yang menggunakan laptop tidak harus. Gimana Bu Yulianti? Gimana Bu? Suaranya hilang Bu. Halo. Halo. Ibu Yulianti suaranya hilang. Oh, ternyata suara saya yang hilang. Ya. Cuman linknya dikirim. Gimana Bu? Gimana? Untuk masukin foto, kalau anak-anak nggak punya aplikasi Jamboardnya bisa nggak ikut
naruhin foto di sini? Kalau dia nggak punya aplikasi, kalau dia pakai handphone nggak bisa, Bu. Kalau dia pakai laptop bisa. Kan tadi kalau di handphone kan memang harus install aplikasi. Jadi nggak bisa ikutan ya anak-anak. Ya tadi ada ibu yang bilang juga anak-anak kebanyakan nggak cukup ininya. Iya, kebanyakan nggak cukup. Bukan kuotanya, Bu, handphonenya, Bu, memorinya. Padahal memori handphone sekarang nggak ada, Bapak Ibu, yang paling 2 giga itu tuh ya 1-2 lah, sisanya mah sudah 4-3 giga. Ini mah cuman 36 MB, 39 MB ya. Mereka banyak kan install game, Bapak Ibu biasanya ya. Iya. Iya, terima kasih. Mbak Dina, berarti ini siswanya bisa ganti keterangan latar belakang gitu ya? Betul. Jadi kalau iseng gimana itu? Kalau ada iseng akan ketahuan siapa yang mengganti. Ada namanya? Dari sini tadi kan, nah yang kayak gini, ini siapa yang mengganti, ayo. Biasanya ada tulisannya. Oh, ya, Bu. Saya, Bu. Saya. Coba-coba ya. Memang seperti itu biasa, tapi kalau anak SD lah mungkin ya, kalau SMA jarang sih ya, yang iseng-iseng malah kadang-kadang nggak mau ikutan. Ya salah satu cara lah seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan background sendiri kalau di sini ya kan, kalau di sini nih set backgroundnya ini kan cuman ini aja. Tapi ada tambahkan image dan Bapak Ibu bisa pilih dari Google Image Search. Dan ini kan kalau dari Google Image Search ini misalnya kita mau bikin background papan tulis. Enter. Nah, ini ya misalnya saya klik aja set as frame background. Nah, dia muncul nanti. Nah, kayak gini. Jadi memang enak banget karena dia sudah terintegrasi semuanya. Tuh. Kayak gini. Simon Mulyadi. Ada yang mengganti lagi. Sorry Bu, tadi coba. Gak apa-apa. Jadi kita harus bilang dulu sama anak-anak jangan ganti-ganti ya gitu. Oh iya, atau siapa yang mau mengganti kasih tahu dulu gitu ya. Iya. Dibebaskan. Kecuali kalau misalnya nggak mau ganti-ganti, nanti mereka cuma bisa viewer, nggak bisa edit. Kan nanti ketika kita bagikan ada 3 pilihan, melihat, mengedit, ya, sama nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apa. Tadi 2 ya, ini dia pilihannya. Kalau ini kan tadi saya tadi ini editor, ada viewer sama editor. Kalau anak-anak nggak boleh edit-edit ya berarti viewer aja gitu, Bapak Ibu. Sudah 5:30 nih Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Silakan boleh diambil nih capture ini nih. Nih silakan di screenshot, kirimkan ke WhatsApp grup nih. Nah, Ibu Rida, ayo dikirimkan ke WhatsApp grup deh. Pak Simon deh mungkin ya diambil ya. Ini tampilan hari ini bisa saya ganti warnanya jadi putih biar kelihatan. Nah, tampilan kita hari ini. Nah, gitu ya. Pak Simon di capture nih, Pak Simon kirimkan ke grup WhatsApp. Oke, Bapak Ibu sudah Pak Simon? Pak Simonnya jangan-jangan udah live. Saya aja deh. Nah, seperti ini. Baik, Bapak Ibu, demikian nih materi kita hari ini. Terima kasih sekali sudah mau bergabung. Iya, saya hilang. Bapak Ibu, oh alhamdulillah. Saya pikir tadi tidak masih ada. Keluar masuk. Nah, keluar masuk jaringannya. Tadi udah diambil belum ya fotonya ya? Saya tadi lupa. Udah ya, udah dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Oh, sudah ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa udah cukup. Kita udah sampai di 5:30, ntar lagi mau maghrib ya. Saya mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata selama memberikan materi. Bapak Ibu bisa japri saya lagi kalau misalnya ada yang nggak dimengerti nanti ya. Kemudian apalagi ya, terima kasih sekali lagi sudah mau bergabung walaupun ada yang penyusupnya di sini. Bu Dona, foto bareng dulu dong. Hayu, ini saya buka. Kebetulan 25 saya bisa gunakan imersif. 25 orang kita gunakan yang imersif. Sebentar. Ini dia. Start.
Yuk ambil posisi masing-masing. Bisa kayak gini kayak gimana, Mbak? Ada pilihannya, imersif namanya. Tapi Imersif. yes, tapi memang cuma 15 orang, 25 orang paling banyak. Mana saya ya? Ini nggak kelihatan. Mana Ibu? Gimana Ibu? Mana Ibu? Kalau menutupi bisa nih di sini. Nah, di sini. Nah, ini digeser aja ya, menutupi di mana mau ditaruh. Gesernya gimana? Ini digeser mah bisa. Ini foto-fotonya bisa digeser nih. Nih, tuh. Oh, ini Bu. Ini ditutupin nama pramuka. Ditutupi nama pramuka. Ini. Nih. Pramuka. Mana pramuka? Di saya kok nggak ada pramuka ya? Ada Bu, di sebelah Bu Rida. Di sebelah Bu Rida. Di depan Bu Rida itu ada. Paling kanan, paling kanan. Oh ini ya. Nah ini. Bapak Ocha mana nih bapaknya nih? Nah ini bapaknya nih. Ini bapak nih satu. Satu. Masih ketutup, woi. Enggak ketutup Bu. Ini saya geser ya. Simon paling ganteng. Ibu naik dikit. Nah, sudah saya gini karena. Oke, sudah siap ya. Saya ambil ya. Belakangnya Ibu dagunya aja. Iya, ini Ibu siapa? Cuma dagunya doang, turun dikit dong. Atau sengaja nih dagunya doang. Ibu turun sedikit, Bu. Siapa ya? Lagi nggak pakai kerudung. Ibu mah, lihat nih Bapak Ibu cuma dagunya doang. Ibu siapa? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi turun, Bu. saya Dona kalau pindah posisi gimana? Ini mau saya pindahkan kemana? Ayo, jadi saya pindahkan ke bawah. Yang di ya, udah. Nah, ini di sini ya. Nah, gini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ibu namanya Neneng Amelia, tapi fotonya foto bapak-bapak, nggak apa-apa. Lupa ganti. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama. Ini saya kirimkannya ke grup WhatsApp ini jadinya ya. Yang lain nggak bisa lihat. Sampai ketemu dengan materi lainnya ya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Dona. Ditunggu sesi berikutnya. Izin saya end kan biar saya bisa ya. Oke.